Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1185. Hah. Saudara Niu, saya serahkan cucu kura-kura ini kepada Anda. Basis budidaya kami terlalu rendah, jadi sebaiknya kami menyingkir dan membantu Anda menangkap formasi. Ketika Raja Macan Tutul dan Raja Harimau mendengar hal ini, mereka segera mundur dan melepaskan gagasan untuk menjadi pahlawan. Kamu orang yang tidak setia. Raja Sapi Hitam berbalik dan mengutuk, lalu berlari kembali ke Lian dan berkata, Raja Manusia, karena kamu bilang dia sangat kuat, bagaimana jika kamu batuk? Raja Manusia, cucu kura-kura itu tidak peduli bagaimana caranya. Kuat dia pasti tidak sekuat kamu. Menurutku terserah kamu untuk menghadapinya. Lian memegangi dadanya dengan tangannya, berpura-pura terluka parah. Lupakan saja, aku, Lao Hei, bukanlah tipe orang yang tidak setia. Raja Manusia, duduk saja di sini dan istirahat. Aku ingin melihat kemampuan cucu kura-kura itu. Raja Sapi Hitam mengertakkan gigi, berbalik dan pergi, berpura-pura akan pergi ke pengadilan. Lian tersenyum tipis dan menemukan sebuah batu untuk diduduki. Di sana, Meng Dongfang mendengus dengan nada menghina saat dia melihat Raja Sapi Hitam berlari menghalanginya. Tanpa banyak bicara, dia melambaikan kipas di tangannya dan langsung memukulnya. Buisun, kamu menyerangku secara diam-diam. Raja Banteng Hitam berteriak, menundukkan kepala banteng, dan tanduknya mengenai kipas di tangan Meng Dongfang. Bang! Kipas di tangan Meng Dongfang jelas bukan kipas kertas biasa, tidak rusak sama sekali saat bertabrakan dengan tanduk Raja Kerbau Hitam, juga meniupkan angin gelap yang membuat kepala kerbau hitam terasa berat dan anggota tubuhnya lemah. Raja Sapi Hitam mundur ketakutan. Dengan gemetar tubuhnya, kutu sapi di tubuhnya jatuh ke tanah dan berubah menjadi sapi, berlari menuju Meng Dongfang. Lihat betapa kuatnya kutu sapiku. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, Meng Dongfang membuka kipasnya dengan suara, desir, lalu melambaikannya dengan keras ke arah bison yang sedang berlari. Suara, teriakan. Angin dingin meniup seluruh kutu ternak yang berubah menjadi bison dan menghilang dalam sekejap. Hah! Lian sedikit mengernyit, menyadari bahwa kipas itu bukanlah benda fana, dan levelnya seharusnya lebih tinggi dari pisau patah Duantian. Apa hebatnya seorang penggemar hantu? Tubuh iblis, yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba berkata dengan nada menghina. Penggemar hantu. Ini adalah pertama kalinya Lian mendengar nama seperti itu, tetapi dari namanya saja, orang dapat mengatakan bahwa itu jelas bukan hal yang baik. Itu hanya benda jahat yang diciptakan dengan menggunakan jiwa yin. Apa hebatnya itu? Boneka emas itu juga berbicara, penuh penghinaan terhadap penggemar jiwa yin. Tubuh iblis itu tersenyum dan berkata, kipas jiwa yin memang tidak istimewa, tetapi ada banyak hantu yang berkumpul di dalamnya. Wah, bukankah lonceng pemanggil jiwa Anda juga memiliki sesuatu yang khusus untuk memakan jiwa yin? Beri makan dengan jiwa yin di Yin Solvan, menurutku itu cukup baginya untuk makan. Suanji. Lian mengerutkan kening. Dia tidak terus memberi makan Suanji. Pertama, dia tidak ingin menyebabkan terlalu banyak pembunuhan, dan kedua, dia takut Suanji akan tumbuh di luar kendalinya. Nak, apa yang kamu khawatirkan? Apakah kamu takut bel pemanggil jiwa tidak akan mampu menahannya? Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal ini sama sekali. Bahkan jika budidayanya melebihi alam suci, selama dia masih dalam kondisi tubuh jiwa, dia tidak akan bisa lepas dari kendali bel pemanggil jiwa. Tubuh iblis berkhotbah dan menghasut Lian untuk merebut kipas hantu dan memberikannya kepada hantu di dalam Suanji. Boneka emas itu berbicara, lonceng pemanggil jiwa memang dapat menahan objek jiwa, tetapi jika Anda ingin benar-benar mengendalikan Suanji, Anda tetap harus kuat daripada mengandalkan objek eksternal. Hei, apa kamu khawatir? Tubuh iblis itu bertanya gayung bersambut. Lian tidak ingin dua suara terus berdebat di kepalanya. Dia berteriak keras sebelum situasinya memburuk, oke, aku tahu segalanya. Jangan berdebat, biarkan aku memikirkannya. Karena kamu sudah mengetahui pro dan kontranya, aku tidak akan bicara lebih banyak. Kamu bisa mengambil keputusan sendiri. Nak, kamu benar mendengarkanku. Dengan bel pemanggil jiwa yang mengendalikan Suanji, kamu setara dengan memiliki senjata yang kuat. Jika kamu tidak menggunakannya, itu akan sia-sia. Kata tubuh iblis itu dan menghilang. Senyuman masam muncul di bibir Lian. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh boneka tubuh multi emas dan tubuh iblis, terutama fakta bahwa tubuh iblis itu gelisah dan bermaksud baik. Hei Niu, hati-hati dengan kipas angin itu. Lian berteriak untuk menenangkan kebingungan di hatinya. Berdebar. Angin seram yang dibawa oleh kipas hantu terus menerbangkan sapi yang ditransformasikan oleh kutu sapi, dan juga meniup Raja Banteng Hitam di kejauhan hingga duduk di tanah. Buisun, Lao Hei, aku akan bertarung denganmu. Raja Sapi Hitam bangkit dari tanah dan menggelengkan kepalanya untuk melepaskan cincin hidungnya, sepertinya dia benar-benar marah, jika tidak, dia tidak akan terburu-buru menggunakan cincin hidung itu, sebuah harta karun. Meng Dongfang telah menyaksikan pertempuran antara Raja Sapi Hitam dan Duantian sepanjang pagi. Dia sudah mengetahui metode Raja Sapi Hitam dengan sangat baik dan memiliki cara untuk menahannya. Melihat cincin hidung datang,
Meng Dongfang melompat untuk menghindari serangan cincin hidung, dan pada saat yang sama menjatuhkan kipas hantu di tangannya. Dengan suara, whoosh, angin kencang berubah menjadi semburan kabut hitam, mengelilingi cincin hidung satu demi satu. Melihat ini, Raja Sapi Hitam mencibir, Sun Bui, kamu mungkin tidak memahami kemampuan harta karunku ini, kan? Baiklah, hari ini aku akan membuka matamu. Katakan saja, Raja Sapi Hitam menyanyikan beberapa mantra yang asing dan sulit dipahami. Pada saat yang sama, cincin hidung yang terperangkap oleh angin dan kabut mulai berputar dengan cepat tanpa angin, kemudian angin dan kabut tersedot ke dalam cincin hidung. Raja Sapi Hitam terlihat bangga, namun Meng Dongfang tidak menunjukkan rasa panik. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit kegembiraan dan terus melambaikan kipas di tangannya, menciptakan angin dan kabut yang lebih menyeramkan. Yang satu terus berproduksi dan yang lain menyedot. Di permukaan, tampaknya ada jalan buntu, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Lian melihatnya sejenak, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak kepada Raja Sapi Hitam, cepat ambil kembali cincin hidungnya. Raja Manusia, tidak masalah, hidungku berdenging. Hei Niu berkata dengan acuh tak acuh, tapi itu langsung membuat Lian marah. Ku bilang ambil kembali, apa kau tidak mendengarku? Lian menyela Raja Banteng Hitam dengan raungan. Oh, oke. Raja Sapi Hitam dengan enggan menyetujuinya. Detik berikutnya ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak ngeri, Raja Manusia, cincin hidung itu tidak menuruti instruksiku. Wajah Lian menjadi gelap dan dia berpikir, sepertinya semuanya seperti yang kukira. Meng Dongfang dengan sengaja membiarkan Raja Hidung menyerap kabut Yin Feng untuk mencemari kekuatan cincin hidung. Raja Manusia, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Raja Sapi Hitam bertanya dengan cemas. Lian tetap diam, dan dengan pemikiran di benaknya, Wuyue Feijian berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arah Meng Chunseng. Paman ketiga, tolong. Meng Chunseng, yang berdiri di pinggir lapangan menyaksikan pertempuran, tidak menyangka Lian akan tiba-tiba menyerangnya. Dia sangat ketakutan hingga hampir kehilangan jiwanya dan hanya bisa meminta bantuan Meng Dongfang. Meng Dongfang adalah orang yang berbahaya. Dia berharap Lian akan mengambil tindakan, tapi dia tidak menyangka akan mengambil tindakan terhadap Meng Chunseng. Jangan takut, keponakan. Meng Dongfang meraung marah. Dia tidak peduli dengan cincin hidung Raja Sapi Hitam, dan mengarahkan kipas hantu ke arah pedang terbang Wuyue di udara. Bab 1186. Lian melakukan gerakan pertama, dan kecepatan pedang terbang Wuyue melampaui apa yang bisa dikejar oleh Meng Dongfang. Pada saat Meng Dongfang tiba, pedang terbang Wuyue telah melewati leher Meng Chunseng, dan berputar-putar. Kembali ke Lian lagi. Chunseng, teriak Meng Dongfang. Meng Chunseng menatap Meng Dongfang. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Retakan. Cincin hidung menyerap semua angin jahat dan kabut dan jatuh ke tanah. Raja Sapi Hitam kali ini lebih pintar dan berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengambil cincin hidung dan berlari kembali. Raja Manusia, lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan cincin hidungku? Raja Sapi Hitam meletakkan cincin hidung itu di depan Lian dan berteriak, sangat cemas hingga dia hampir menitikkan air mata. Lian mengambil cincin hidung itu dan melihatnya. Dia menemukan bahwa cincin hidung itu agak hitam, dan dia tahu cincin itu terkontaminasi oleh angin dan kabut. Ada dua cara sebelum Lian. Yang pertama adalah menggunakan kekuatan petir dari busur guntur untuk menghilangkan kotoran di atasnya. Namun ada kekurangan dari cara ini. Bagaimana jika kekuatan petir tidak dapat dikendalikan dan cincin hidungnya hancur? Lian tidak mengetahui ketahanan cincin hidung, jadi dia menyerah karena merasa cara ini terlalu berisiko. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan cara kedua. Lian bergumam di dalam hatinya, membalikkan telapak tangannya, dan ada bel tambahan di tangannya, yaitu bel pemanggil harta karun. Ketika Lian dengan lembut menyentuh cincin hidung dengan bel pemanggil jiwa, dia mendengar suara, wus, dan semua kabut jahat yang baru saja tersedot ke dalam cincin hidung disedot keluar lagi, dan menghilang ke dalam bel pemanggil jiwa. Dalam sekejap mata, cincin hidung itu kembali ke tampilan aslinya. Selesai. Raja Manusia, kamu luar biasa, aku semakin mengagumimu. Raja Sapi Hitam begitu bersemangat hingga dia melompat-lompat di tanah dan hampir melemparkan dirinya ke Lian untuk dicium. Cepat pergi. Lian melemparkan cincin hidung ke Raja Banteng Hitam dan berteriak dengan jijik, takut dia akan dirobohkan oleh Banteng Hitam. Keluar dari sini, keluar dari sini. Raja Sapi Hitam tersenyum dan memakai cincin hidungnya dan mundur ke belakang. Lian mengalihkan pandangannya ke sisi berlawanan dan sedikit mengernyit. Meng Chunseng masih berdiri di sana, tetapi kepalanya sudah jatuh ke tanah. Kipas di tangan Meng Dongfang mengeluarkan angin dan kabut yang menyeramkan, membungkus Meng Chunseng. Dalam sekejap mata, seluruh darah di tubuh Meng Chunseng dihisap hingga kering oleh kabut Yin Feng, kemudian kabut Yin Feng menggantikan darah aslinya dan menembus ke dalam tubuh Meng Chunseng. Tubuh Meng Chunseng yang terkuras dengan cepat membesar lagi, menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Kali ini, Meng Dongfang mengambil kepala Meng Chunseng dan menaruhnya kembali di lehernya, lalu menggigit jarinya dan membuat lingkaran di sekitar luka di lehernya, membuat Meng Chunseng terlihat seperti sedang mengenakan kerah merah di lehernya. Setelah melakukan semua ini, Meng Dongfang menatap Lian dan berteriak dengan dingin, Li, kamu berani mengambil nyawa keponakanku.
Hah? Hari ini aku akan menumpahkan darah Gunung Suci Wangwu dan mengubahnya menjadi gunung hantu. Ngomong-ngomong, Meng Dongfang menamparkan alis Meng Chunseng dengan hantu, dan mata hitam muncul di alis Meng Chunseng. Saat mata hitam ini terbuka, dua mata Meng Chunseng lainnya juga terbuka, membuatnya terlihat sangat aneh. Dibangkitkan. Lian sedikit terkejut, dan kemudian menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Meng Chunseng tidak dibangkitkan dalam arti sederhana, tetapi berubah menjadi zombie berjalan, mesin pertarungan tak bernyawa. Selain itu, kekuatan Meng Chunseng juga meningkat satu tingkat, mencapai alam kaisar tingkat ketujuh. Chunseng, hari ini kita, paman dan keponakan, akan bertarung berdampingan untuk menumpahkan darah di Gunung Suci Wangwu. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam. Agak sulit baginya untuk menghadapi dua master alam kaisar tingkat ketujuh pada saat yang sama, tetapi dia tidak lupa untuk saling memprovokasi. Meng Dongfang, jangan menipu dirimu sendiri. Meng Chunseng telah mati oleh pedangku, dan apa yang berdiri di depanmu hanyalah mayat yang tidak bisa ditembus. Inferi. Cek, cek. Meng Dongfang tertawa aneh dan berkata dengan murung. Li, kamu tahu banyak, tapi itu tidak akan menyelamatkan hidupmu. Raja manusia, izinkan aku membantumu. Raja sapi hitam melompat maju lagi. Keluar. Lian menendang kembali Raja sapi hitam dan kemudian memerintahkan, Raja sapi hitam, bawa semua raja binatang buas dan pergi dari sini. Raja sapi hitam tidak bodoh. Dia tahu jika dia tetap tinggal, dia hanya akan menimbulkan masalah. Jadi dia lari dan berteriak, jangan khawatir, Raja manusia, aku pasti akan menjaga keluargamu dengan baik. Mendengar hal tersebut, Lian sangat marah hingga ingin menangkap Raja Banteng Hitam lalu mengupas kulit sapinya. Sial, apa kamu masih khawatir musuh tidak tahu kalau orang tuaku ada di sini? Lian meminta Raja Sapi Hitam pergi dulu karena dia takut akan ada musuh lain, dan meminta Raja Sapi Hitam untuk melindungi orang tuanya, majikannya, dan istrinya Raja Sapi Hitam, sebenarnya akan menceritakan hal ini. Cek, cek. Meng Dongfang tertawa sinis lalu berkata. Periksa bila buku 16-9 dan lihat versi yang benar. Li, ternyata keluargamu juga ada di sini. Hebat sekali. Aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu, lalu membawa keluargamu ke hadapanmu, dan membunuh mereka satu persatu seperti kamu membunuh keponakanku. Lian marah. Yang paling dia benci adalah membicarakan anggota keluarganya sendiri. Dia berteriak keras, kalau begitu, kamu harus mengalahkanku dulu. Sebelum dia selesai berbicara, Lian melambaikan tangannya dan melepaskan api merah Phoenix untuk menyerang. Ingin membakar kami sampai mati dengan api aneh. Kamu naif sekali. Meng Dongfang mencibir dan mengipasi kipas Yin Hun di tangannya. Dengan suara, teriakan, angin suram bertabrakan dengan api merah Phoenix, dan berubah menjadi tengkorak yang tak terhitung jumlahnya untuk benar-benar memblokir api merah Phoenix. Ketika Lian melihat api merah Liu Feng terperangkap, dia segera melepaskan pedang terbang bulan hitam. Mungkin karena dia dibunuh oleh Wu Yue Feijian, Meng Chunseng sangat ketakutan hingga dia sedikit gemetar setelah melihat Wu Yue Feijian lagi. Jangan takut, Chunseng. Kamu bukan lagi dirimu yang dulu, dan pedang terbang itu tidak bisa menyakitimu, kata Meng Dongfang dari samping, dan menepuk Meng Chunseng lagi dengan kipas hantunya. Meng Chunseng sepertinya terinspirasi oleh sesuatu, dan dia melompat dan bergegas menuju Wu Yue Feijian. Kapan? Pedang terbang Wu Yue mengenai tubuh Meng Chunseng dan mengeluarkan suara seperti dentingan logam. Saat ini, tubuh Meng Chunseng seperti kulit tembaga dan tulang besi, yang merupakan manifestasi khas dari mayat Yin. Tubuh adalah senjata mayat Yin, dan kekuatan fisiknya sangat mencengangkan. Bahkan jika musuh dengan level yang sama ingin mengalahkan Inferi, peluang suksesnya sangat kecil. Dengan kata lain, karakteristik khusus dari kehidupan dan tubuh Meng Chun memungkinkan dia untuk bertarung melawan penguasa alam kaisar tingkat ke-8 tanpa kalah. Sekarang ada masalah. Lian mencoba 2 kali lagi, dan setelah memastikan bahwa Wu Yue Feijian tidak dapat membunuh Meng Chunseng semudah sebelumnya, dia mengambilnya kembali dan mengeluarkan busur guntur. Cek, cek. Meng Dongfang tertawa sinis dan berteriak dengan rakus. Li, setelah aku membunuhmu, pedang terbang, api aneh, dan busur di tubuhmu ini semuanya akan menjadi milikku. Bab 1187. Apakah kamu lupa satu hal? Keluarga Meng menginginkanku, bukan mayat. Wajah Meng Dongfang berubah jelek. Keluarga Meng sangat menginginkan Lian yang hidup, bukan mayat. Kamu membunuh keponakanku dan kamu harus membayar harganya. Meng Dongfang berteriak, sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Saat dia berbicara, dia mengipasi lagi dan melepaskan angin jahat untuk menghantam badai api merah. Angin jahat yang dikeluarkan oleh Yin Sol Fan hanya memblokir sementara Red Flame Fury Phoenix, tapi tidak dapat membahayakan Red Flame Fury Phoenix sama sekali, dan dengan cepat menghilang di bawah suhu tinggi yang dipanggang oleh Red Flame Fury Phoenix. Harus memperhatikan situasi di sini setiap saat. Di sisi lain, pedang terbang Wu Yue memiliki pengaruh yang kecil terhadap Infernal Course, namun berhasil menjerat Infernal Course, mencegahnya mengambil langkah maju. Lian tahu bahwa panah biasa tidak banyak berpengaruh terhadap Inferi atau Meng Dongfang, jadi dia langsung menggunakan kekuatan guntur. Meng Dongfang melihat cahaya guntur dan kilat mengembun menjadi anak panah di depan busur dan tali, dan wajahnya menjadi sangat suram. Kalian pasti tahu kalau kekuatan petir dan kilat merupakan musuh dari kipas hantu yang ada di tangannya.
Ia khawatir kipas hantu tersebut akan rusak akibatnya, dan ia bahkan lebih takut lagi bahwa ia tidak akan mampu menahan gerakan tersebut. Dan selesai. Meng Dongfang, sepertinya hubungan antara Meng Chunseng dan aku tidak terlalu baik, tapi siapa yang akan kamu pilih antara hidup dan mati? Saat Lian mengatakan ini, dengan pemikiran di benaknya, Wu Yue Feijian tiba-tiba terbang menjauh dari mayat Yin dan malah menyerang Meng Dongfang. Melihat hal ini, Meng Dongfang buru-buru melambaikan kipas jiwa Yin di tangannya terus-menerus, menciptakan pusaran angin Yin untuk melindungi dirinya agar tidak terluka oleh pedang terbang Wu Yue. Inferi bisa melawan pedang terbang bulan hitam, tapi Meng Dongfang tidak memiliki kemampuan itu selama dia terkena pedang terbang bulan hitam, dia akan tamat. Begitu Meng Dongfang fokus pada pedang terbang Wu Yue, angin gelap yang menghalangi Phoenix Api Merah langsung dikalahkan, dan Phoenix Api Merah berubah menjadi api yang berkobar dan mengelilinginya. Berhadapan dengan dua senjata ampuh Black Moon Flying Sword dan Red Flame Fury Phoenix secara bersamaan membuat Meng Dongfang merasa sedikit lelah dan tidak punya tenaga lagi untuk menghadapi yang lain, terutama Thunderbow di tangan Lian. Chunseng, bunuh dia! Meng Dongfang berteriak keras. Sekarang dia hanya bisa menaruh harapannya pada Inferi, membayangkan Inferi bisa membunuh Lian sebelum Lian melepaskan kekuatan guntur lagi. Kenyataan seringkali sangat keras. Persiapan Lian sebelumnya hanya untuk serangan ini. Begitu Inferi berdiri, kekuatan guntur telah menghantam Meng Dongfang. Chunseng. Suara Meng Dongfang menjadi tajam. Inferi yang awalnya berencana menyerang Lian tiba-tiba mengubah arahnya dan memblokir jalur kekuatan petir dengan whoosh. Terjadilah ledakan. Kekuatan guntur melanda Inferi. Kekuatan guntur dan kilat awalnya memiliki kemampuan untuk mengusir roh jahat, dan Inferi diubah oleh hantu, jadi efek pukulan ini pada Inferi sangat mencengangkan, dan ia hancur total bahkan tanpa tulang. Inferi dapat menahan serangan pedang terbang bulan hitam, tetapi ia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kekuatan guntur. Yah, sepertinya kamu hanya mengatakan hal-hal baik. Antara hidup dan mati, kamu memilih untuk membiarkan Meng Chunseng mati menggantikanmu. Li Changzang berpura-pura menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, memberikan pukulan telak pada jiwa Meng Dongfang. Wajah Meng Dongfang sangat muram, dan dia benar-benar gila. Hubungan antara Meng Chunseng dan dia jelas lebih dari sekedar paman dan keponakan biasa, kalau tidak, dia tidak akan segila itu. Li, jika aku tidak mengambil kepalamu dalam mimpiku dari timur hari ini, maka aku akan menulis kata mimpi secara terbalik. Meng Dongfang meraung, lalu menggigit lidah dan giginya dan memuntahkan seteguk darah kotor ke kipas Yin Hun, lalu melambaikan kipas itu dengan kuat. Dengan berkah darah kotor, kekuatan kipas jiwa Yin meningkat tajam, dan pedang terbang bulan hitam dan Phoenix api-api merah tidak akan mampu menembus pertahanan formasi pusaran angin Yin untuk sementara waktu. Lian sekali lagi mengumpulkan kekuatan guntur dan bersiap untuk menghancurkan formasi. Meng Dongfang, yang bersembunyi di angin puyuh Yin, juga tidak diam. Dia tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau tulang, menusukkannya dengan keras ke telapak tangan kanannya, lalu mengulurkan telapak tangannya yang berdarah ke kipas jiwa Yin dan menggumamkan sesuatu. Setelah menyerap darah Meng Dongfang, tengkorak yang terbungkus angin jahat muncul dari permukaan kipas. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Apakah dia ingin mengubah dirinya menjadi Inferi? Ini adalah pertama kalinya Lian melihat sihir semacam ini, jadi dia tidak memahaminya sama sekali, tetapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa keberhasilan Meng Dongfang dalam sihir jelas tidak baik untuknya. Teruskan. Lian melepaskan jarinya, dan kekuatan guntur berubah menjadi anak panah tajam dan melesat ke arah Meng Dongfang. Kali ini tidak ada gangguan dari Infernal Course. Kekuatan guntur langsung menerobos pusaran angin Yin, dan kemudian menyerang Meng Dongfang bersama dengan Red Flame Fury Phoenix dan Black Moon Flying Sword. Cek, cek. Kerangka Yin Feng yang muncul dari kipas jiwa Yin tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan tawa aneh, lalu terbang menjauh dari kipas dan menyerang, menghalangi kekuatan guntur, Phoenix api merah, dan pedang terbang bulan hitam. Benda apa itu? Kelopak mata Lian sedikit tenggelam, lalu Meng Dongfang melakukan gerakan baru. Setelah Meng Dongfang menggumamkan sesuatu beberapa saat, tiba-tiba dia memukul dadanya dengan bilah tulang yang tertusuk di telapak tangannya dengan tangan kanannya. Ini bukan lagi tindakan melukai diri sendiri, melainkan bunuh diri, dan apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Meng Dongfang, yang jantungnya berdarah, tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Sebaliknya, ada ekspresi kegembiraan di wajahnya, dan dia mengeluarkan suara gemericik yang tidak menyenangkan dari mulutnya. Detik berikutnya, kipas Yin Hun bergetar hebat, beresonansi dengan tubuh Meng Dongfang. Lalu, Meng Dongfang maju selangkah. Salah. Tubuh Meng Dongfang tetap di tempatnya, namun jiwanya lah yang mengambil langkah maju. Jiwa meninggalkan tubuh. Meng Dongfang melakukan pekerjaan rumah yang panjang hanya untuk membiarkan jiwanya meninggalkan tubuh. Segalanya tidak sesederhana itu. Setelah jiwa meninggalkan tubuh, angin jahat tiba-tiba bertiup di kipas Yin Hun, dan hantu itu terbang keluar dari kipas tersebut dan kemudian mengalir ke tubuh Meng Dongfang. Pada saat ini, Meng Dongfang seperti binatang pemakan jiwa, terus-menerus melahap hantu yang terbang keluar dari kipas hantu, dan tubuhnya dengan cepat mengembang seolah-olah meningkat, menjadi raksasa. Lolos. Meng Dongfang meraung marah dan melambaikan tangannya untuk memukulnya. Dengan ledakan, kekuatan guntur meledak di tangan Meng Dongfang, tapi sepertinya tidak banyak berpengaruh. Api merah Liefeng dan Wu Yue Feijian juga terlempar ke samping.
Meng Dongfang mengambil kerangka Yin Feng sebelumnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya 2 kali dan menelannya ke dalam perutnya. Raksasa hantu. Lian menyadari bahwa Meng Dongfang telah bergabung dengan jiwa Yin di kipas jiwa Yin, menjadi raksasa jiwa Yin, dan budidayanya telah langsung menembus alam kaisar tingkat ke-8, dan bahkan lebih kuat. Cekikikan. Raksasa hantu itu mengeluarkan tangisan yang tidak menyenangkan, mengulurkan tangan untuk meraih Lian, dan berteriak, "Aku ingin memakanmu." Bab 1188. Cekikikan. Lian ditangkap oleh raksasa hantu itu, dan tubuhnya mengeluarkan suara tulang yang meledak. Jika bukan karena sihir pemurnian tubuh Yuming untuk melindungi para dewa, raksasa hantu itu akan membunuh Lian hanya dengan cengkeraman ini. Hah! Raksasa hantu itu menghela nafas ringan, lalu mengerutkan kening dan bertanya. "Kenapa kamu tertawa? Kamu akan segera tahu." Jawab Lian. "Tidak bagus." Hantu raksasa itu tiba-tiba mencium bau barbeque. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat tubuh Meng Dongfang telah terpanggang menjadi arang dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Ternyata Lian sengaja ditangkap oleh hantu raksasa tersebut untuk mengalihkan perhatian hantu raksasa tersebut, lalu diam-diam menginstruksikan api merah Lie Feng untuk membakar tubuh Meng Dongfang. Langkah ini agak beracun. Tidak peduli apakah raksasa hantu itu dapat kembali ke tubuh Meng Dongfang setelahnya, Lian telah membakar tubuhnya sekarang, yang setara dengan menghentikan mundurnya raksasa hantu itu. "Brengsek, beraninya kamu menghancurkan tubuhku, aku menginginkanmu." Di tengah kata-katanya, raksasa hantu itu tiba-tiba mengeluarkan angin suram ke arah Lian. Lian hanya merasakan bau amis menghampirinya. Ia mengetahui bahwa hantu raksasa itu ingin menduduki tubuhnya dengan cara yang mirip dengan merampas tubuh, maka ia segera mengambil telapak tangan Buddha Tathagata dan menahannya dengan cahaya Buddha. Melihat Yin Feng terhalang oleh cahaya Buddha, raksasa Yin Hun segera memegang Lian dengan tangannya yang lain, ingin membunuh Lian terlebih dahulu dan kemudian mengambil alih tubuhnya. Lian mengeluarkan bel pemanggil sambil melawan kekuatan raksasa hantu, berniat untuk mengakhiri pertempuran sepenuhnya. "Lonceng yang rusak ingin berurusan denganku." Raksasa hantu itu berkata dengan nada menghina, tetapi sedikit kekhawatiran muncul di antara alisnya. Dia telah melihat lonceng pemanggil jiwa menyedot angin hantu dan kabut sebelumnya, dan dia sangat tabu tentang harta karun ini. Lonceng pemanggil jiwa memiliki kemampuan untuk memanggil jiwa manusia yang hidup. Hantu raksasa saat ini sepenuhnya lahir dari roh hantu. Namun, Lian tidak melakukan itu, melainkan melepaskan Xuan Ji dari dalam. Ah! Raksasa hantu itu menjerit kesakitan, dan tangan yang memegang Lian putus di pergelangan tangannya dan jatuh ke tanah. Lian lolos dari jebakan dan jatuh ke tanah, sementara seorang wanita cantik berdiri di depan hantu raksasa itu dan memainkan rambut hitamnya. "Siapa kamu dan mengapa kamu membantu anak itu?" teriak raksasa hantu itu dengan marah. Xuan Ji tersenyum dan berkata, "Kamu salah. Saya tidak membantunya, tapi membantu diri saya sendiri." "Bantu dirimu sendiri." Raksasa hantu itu sangat bingung. Xuan Ji tersenyum sedikit, mengendus ringan, dan kedua tangan besar hantu raksasa di tanah berubah menjadi kabut dan turun ke hidung Xuan Ji dan menghilang. "Sekarang kamu tahu kenapa aku bilang aku membantu diriku sendiri?" Xuan Ji bertanya sambil tersenyum. Ketika raksasa Yin Hun melihat bahwa Xuan Ji telah menyerap kekuatan Yin Hun di kedua tangan raksasanya hanya dengan sedikit hisapan, dia gemetar ketakutan. Mengetahui bahwa dia telah menemukan kekuatan tertinggi, dia masih tidak memiliki niat untuk bertarung, jadi dia berbalik sekitar dan ingin melarikan diri. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Xuan Ji membelai rambutnya dengan satu tangan dan dengan lembut meraih tangannya ke depan. "Senior, junior ini tidak tahu apa-apa tentang Gunung Tai. Tolong lihat wajah ayahku Meng Dusan dan biarkan aku pergi." Gunung Mengdu dari keluarga Meng." Mata raksasa hantu itu berbinar dan dia berteriak gembira, "Benar, ini Meng Dusan dari keluarga Meng." "Senior, apakah kamu kenal ayahku?" Xuan Ji mencibir dan berkata, "Terakhir kali aku bertemu Meng Dusan, dia hanyalah seorang anak kecil yang ingin membawa sepatuku. Aku tidak menyangka ada seseorang yang berani mengancamku bersamanya sekarang." "Ah!" Raksasa hantu itu tampak ketakutan dan berteriak dengan gemetar, "Apakah kamu Xuan Ji?" "Cek, cek." Xuan Ji tertawa aneh dan berkata dengan penuh semangat. "Saya tidak menyangka setelah sekian lama masih ada yang mengingat nama saya, jarang sekali. Ayo lakukan ini. Saya berjanji akan meluangkan waktu mengunjungi keluarga Meng dan memberitahu Meng Dusan bahwa Anda mati di tangan saya." Raksasa hantu itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia hanya sempat menjerit sebelum berubah menjadi energi hantu dan ditelan oleh Xuan Ji. Raksasa hantu yang membuat Lian sakit kepala tidak berdaya untuk melawan di depan Xuan Ji. Harus dikatakan bahwa Xuan Ji sangat pintar, terutama dalam menangani hal-hal hantu seperti itu, dan dia memiliki kekuatan misterius. Setelah membunuh raksasa hantu itu, Xuan Ji berbalik dan tersenyum pada Lian, "Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Bagaimana kalau kamu melepaskan aku dan aku akan membantumu menerobos ke alam suci?" Setelah jeda sebentar, dia terus berbicara. "Orang yang tadi berasal dari keluarga Meng, dan Gunung Mengdu yang dia sebutkan sekarang seharusnya memiliki tingkat budidaya alam suci. Hanya jika Anda juga memiliki tingkat budidaya alam suci, Anda dapat memiliki kesempatan untuk bersaing dengannya." "Oh benar. Keluarga Meng adalah keturunan dari 12 penjaga kehidupan mengambang. Selain keluarga Meng, ada 11 keluarga lainnya.
Setiap keluarga memiliki orang kuat di alam suci, dan mereka semua ingin membunuhmu, bukan? Wajah Lian muram, dia tidak membutuhkan Xuanji untuk mengingatkannya, dia sudah menduga bahwa keluarga Meng adalah salah satu dari 12 penjaga Fuseng, dan keluarga Duan serta keluarga Yan yang dia temui sebelumnya juga merupakan salah satu dari mereka. 12 penjaga Fuseng. Mengenai 12 penjaga Fuseng, terdapat catatan yang relevan di masa lalu Fuseng, sehingga Lian dapat mengenalinya dari ciri-ciri jurusnya. Apakah menurutmu aku akan setuju? Lian bertanya. Tidak. Xuanji menggelengkan kepalanya, dan dia tidak tampak kecewa sama sekali, dan melanjutkan, kalau begitu, mari kita cari cara lain. Selama kamu tidak mengunciku di bel pemanggil jiwa, aku bisa tinggal bersamamu dan jadilah sapi. Aku akan menjadi kuda dan mendengarkan perintahmu. Sebelum dia selesai berbicara, Xuanji tiba-tiba bergegas menuju Lian. Kapan? Lian sudah lama menduga bahwa Xuanji memiliki niat jahat, jadi dia berjaga-jaga terhadapnya, dan menggunakan bel pemanggil tepat waktu untuk menerimanya. Berdengung. Lonceng pemanggil jiwa bergetar hebat, dan sepertinya dia sangat tidak mau gagal membunuh Lian. Lian mendengus dingin, menatap bel pemanggil jiwa dan berkata, jika kamu masih tidak jujur, maka aku akan langsung memurnikanmu agar kamu tidak pernah bereinkarnasi. Begitu dia selesai berbicara, lonceng pemanggil jiwa kembali tenang. Lian melepaskan api merah Phoenix, membersihkan tempat kejadian lagi, lalu mengambil pisau patah yang masih hidup dan pergi ke gua di gunung lain. Retakan. Setelah melemparkan Broken Back Knife ke tanah, Lian mengeluarkan pil penyembuh dan memberikannya ke Broken Back Knife. Pisau penyembuh ini tidak bisa membuat Broken Back Knife pulih sepenuhnya, tapi bisa membuatnya berbicara. Sebelum obatnya bekerja, Lian menggunakan jarum perak untuk menusuk dagu dan anggota badan Broken Back Knife beberapa kali untuk mencegahnya melakukan bunuh diri setelah mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah beberapa saat, Lian menatap ke arah pisau punggung patah yang wajahnya berlumuran darah dan berkata, saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Saya harap Anda dapat menjawabnya dengan jujur, sehingga saya dapat membiarkan Anda mati dengan bahagia. Mimpi? Aku tidak akan memberitahumu sepatah kata pun, dan aku berjanji, keluarga Duan tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Teriak Broken Back Knife dengan keras. Sehat. Lian menghela nafas pelan dan berkata, aku tahu kamu tidak akan bekerja sama dengan jujur. Aku hanya memberimu pil penyembuh hanya karena aku takut kamu tidak akan mampu menahan rasa sakit yang disebabkan oleh teknik pencarian jiwa. Bersambung.